Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda? Apa kabarnya mujahid-mujahidah al-habib? Kali ini Bapak akan bacakan kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Kita sering mendengar suara azan berkumandang. Suara azan menandakan waktu sholat telah tiba. Dalam sehari semalam kita mendengar 5 kali suara azan dari masjid dan musola. Orang yang menuangkan azan disebut muazin atau Bilal. Sebenarnya Bilal itu nama seseorang, nama salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu siapakah Bilal itu? Bagaimana kisahnya hingga ia dijuluki burung camar Islam? Berikut ini kisahnya. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia seorang budak berkulit hitam. Ayahnya bernama Rabah al-Habsyi, budak milik Bani Jumah di Mekah. Ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena warna kulit ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yang berarti putra wanita hitam. Keluarga Bilal merupakan pendatang dari negeri Ethiopia, Afrika. Bilal lahir di daerah Asarod, sebuah daerah di Ethiopia. Bilal lahir sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Bilal memeluk Islam, majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf langsung marah dan emosi. Umayyah adalah seorang pemuka suku Quraisy yang sangat bengis. Bilal sering disiksa oleh Umayyah dengan siksaan yang sangat kejam. Umayyah memang dikenal sebagai majikan yang sering menyiksa para pembantu dan budak-budak. Majikannya sangat tidak suka bila ada pembantu dan budaknya yang memeluk agama Islam. Sebagai ganjarannya, Bilal disiksa silih berganti oleh Umayyah dan orang-orang dekatnya. Tangan dan leher Bilal diikat, lalu diseret oleh para pemuda dan anak-anak. Mereka menyeret Bilal seperti layaknya mainan. Sungguh sangat kasihan Bilal. Meskipun Bilal telah dipaksa berkali-kali, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitpun iman di dalam hatinya tidak luntur, justru imannya semakin kuat. Hal ini membuat Umayyah majikan Bilal semakin marah dan gelap mata. Hingga suatu hari, Umayyah mengikat tangan dan kaki Bilal. Baju Bilal dilepas secara paksa. Lalu Umayyah menyeret Bilal ke gurun pasir yang sangat panas. Setelah itu, Umayyah memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan batu besar di atas dada Bilal yang telanjang. Kamu akan terus disiksa seperti ini hingga kamu binasa, atau kamu mau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza, teriak Umayyah kepada Bilal. Ahad, Ahad, jawab Bilal dengan bibir yang mengering. Suaranya terdengar mantap. Ia tidak terpengaruh meski tubuhnya sudah lemah karena diterpa terik panas membara. Dan hingga tiba saatnya pertolongan ilahi. Penderitaan yang dirasakan oleh Bilal akhirnya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau segera berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya sudah memeluk Islam, "Kalau saja aku mempunyai uang yang cukup, aku akan membeli Bilal," kata Rasulullah SAW. Abu Bakar sangat memahami kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Ia segera menemui Umayyah untuk membeli dan membebaskan Bilal. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda kepada Abu Bakar dengan tujuan agar Abu Bakar tidak jadi membeli Bilal. Namun ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah saja, maka aku tidak ragu-ragu untuk menjual Bilal, kata Umayyah setelah Abu Bakar memberikan uangnya. Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk membelinya, jawab Abu Bakar.
Setelah Abu Bakar berhasil membeli Bilal dari Umayyah, maka berakhirlah penyiksaan terhadap Bilal. Ketika kaum muslimin Mekah melakukan hijrah ke Madinah, Bilal bin Rabah ikut serta bersama mereka. Setibanya di Madinah, Bilal menetap satu rumah dengan Abu Bakar Siddiq dan Amir bin Fihir. Saat itu mereka terserang demam. Ketika demamnya reda, Bilal bin Rabah melantunkan syair kerinduan tentang kampung halamannya di Mekah. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fahid, dikelilingi pohon izkir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tofil? Bilal sangat merindukan kampung halamannya di Mekah. Ia merindukan bukit-bukit dan lembah-lembahnya. Di sanalah ia untuk pertama kalinya merasakan manisnya iman, meskipun diterpa berbagai macam siksaan. Kini ia sudah menetap di Madinah, dulunya bernama Yasrib, yang jauh dari siksaan orang-orang musyrik Quraisy. Ketika Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan mulai disyariatkannya azan, maka Bilal ditunjuk sebagai juru adzan pertama dalam Islam. Ia dikenal sebagai juru adzan Rasulullah. Saat itu, setiap selesai azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah yang bersebelahan dengan masjid Nabi, seraya berucap, "Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah." Mari kita sholat, mari kita meraih kebahagiaan. Saat Rasulullah keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau memasuki masjid, maka Bilal segera mengumandangkan iqamah sebagai pertanda sholat berjamaah akan dimulai. Demikianlah Bilal menjadi juru adzan pertama dalam Islam. Ia dipilih oleh Rasulullah sebagai juru adzan karena suaranya yang merdu dan melengking keras. Tidak heran bila ia laksana burung camar Islam. Demikian cerita yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.